Salam alehem saudara-saudara, sehat sejahteralah. Inilah CTN Channel, membangun dan memulihkan kepada kehidupan yang lebih baik, benar dan mulia. Selamat menonton video ini, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, selama ini sejumlah bapak-bapak gereja, sejumlah rohaniwan senior, sejumlah orang-orang yang menyebut dirinya hamba-hamba Tuhan atau mempelai Masiah memandang dan berpendapat bahwa Lucifer itu adalah setan. Saudara-saudara, benarkah pandangan dan pendapat mereka itu sesuai dengan kitab suci, atau pendapat teori mereka itu sama dengan apa yang dinyatakan ayat-ayat kitab suci? Marilah saudara-saudara, kita melihat kebenaran ini dari sudut pandang kitab suci, supaya kita tidak tersesatkan. Sebab saudara-saudara, kalau kita kekurangan hikmat, kita kekurangan pengetahuan dan pengertian, membuat langkah-langkah kita mudah tersandung dan tersesat. Oleh sebab itu kita perlu memahami ini. Haleluya. Saudara yang terberkati dengan video ini dan ingin mengikuti video-video saya berikutnya, silahkan tekan subscribe. Terima kasih. Pandangan dan pendapat mereka kebanyakan didasarkan pada kitab Yesaya pasal 12. Saya akan bacakan dari yang terbanyak yang dipakai oleh masyarakat, yaitu Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia TB. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kitab Yesaya 14 ayat 12 tadi, di dalam kitab suci ILT 3, pada kata bintang timur putra fajar itu diterjemahkan dengan kata Heliel ben sakral. Heliel adalah kata Ibrani yang sumber katanya adalah dari kata halal, memuji. Saudara-saudara, Heliel ben sakral itu menunjuk pada pembawa cahaya atau pembawa terang, yang itu di dalam bahasa Latinnya disebut dengan Lucifer. Dari kebanyakan kitab suci yang dicetak, yang menerjemahkan ini dengan kata Lucifer itu ada dua kitab suci. Yang pertama adalah Vulgata Latin dan yang kedua King James Version. Keduanya menggunakan kata Lucifer sebagai pengganti dari Heliel ben sakral. Ya, Heliel ben sakar. Jadi di sini saudara-saudara, kata Lucifer itu adalah bahasa Latin yang menggantikan kata Heliel ben sakral. Jadi saudara-saudara, apa yang terjadi di sini adalah bahwa yang mereka sebut Lucifer itu adalah dulunya malaikat yang sangat indah di Taman Eden, istilahnya di surga, di Samayim. Kemudian karena kesombongannya ingin menyamai yang maha tinggi, kemudian dibuang ke bumi. Setelah di bumi, mereka menyebut bahwa Lucifer atau Heliel ben sakar ini berubah menjadi setan. Benarkah seperti itu, saudara-saudara? Kita harus cek dari kitab suci itu sendiri. Sebab kalau kita lihat, itu ada bedanya. Mari kita lihat, saudara-saudara. Heliel ben sakar atau Lucifer menurut kitab 2 Petrus 2 ayat 4, kitab Yudas 1 ayat 6, dan kitab Henoh 10 ayat 12 menunjuk pada pribadi malaikat yang jatuh ke bumi atau yang dihukum Elohim karena kesombongannya, keangkuhannya, atau melawan aturan-aturan yang ditetapkan di Samayim
oleh Elohim, sang pencipta langit dan bumi yang menciptakan para malaikat itu. Saya bacakan saudara di dalam kitab 2 Petrus 2 ayat 4. Demikian saya ambil dari kitab ILT. Sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu-belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Dan dia tidak menyayangkan dunia purba kecuali memelihara ke-8 orang Nuh. Saudara-saudara, kita melihat di dalam ayat tersebut, yaitu 2 Petrus 2 ayat 4, bahwa ada sejumlah malaikat yang melanggar ketetapan Elohim yang menciptakan mereka, maka malaikat ini dihukum, yaitu dengan dilemparkan ke bumi. Kemana melemparkannya? Di dalam kitab 2 Petrus 2 ayat 4 tadi, juga di dalam kitab Henoh 10 ayat 12, ini dilemparkan ke dalam jurang maut, jurang kegelapan yang paling bawah, di bawah bumi. Lubang maut, lubang kegelapan di bawah bumi yang disebut Abyssos atau Abaddon, atau dalam kitab 2 Petrus tadi disebut Tartarus. Di situ mereka, para malaikat ini dibelenggu, saudara-saudara. Artinya mereka setelah masuk ke dalam jurang maut yang dibuat oleh Elohim Yahweh untuk mereka yang memberontak, itu para malaikat ini dibelenggu, kemudian tidak bisa keluar karena ditutup, dijagai malaikat-malaikat yang diutus Elohim. Jadi mereka ini, termasuk Lucifer ini, adalah di dalam Abaddon ya, atau Tartarus tadi. Mereka itu tidak bisa keluar, saudara. Sampai kapan mereka dibelenggu? Dijelaskan sampai masa penghakiman. Ini berarti pada akhir zaman. Nah, kita jelas di sini, saudara. Malaikat termasuk yang satu disebut tadi Heliel ben Sakar atau Lucifer dalam bahasa Latinnya. Ini adalah sudah ada di dalam penjara tadi di bawah bumi yang paling dalam. Dengan demikian mereka terbelenggu sampai masa penghakiman. Berarti sekarang ini, saudara, mereka tidak berkeliaran di langit, di surga, atau di bumi, atau di bawah bumi. Mereka itu tetap di dalam penjara mereka itu. Sampai penghakiman nanti baru dimunculkan. Mereka, yaitu para malaikat yang dibelenggu di dalam jurang maut tadi, sampai masa penghakiman itu adalah disebutkan dalam kitab suci. Pertama, para malaikat pengawas yang melawan Elohim yang menciptakan dengan melanggar aturan-aturannya dengan mengawini perempuan-perempuan, dijadikan istrinya, kemudian menghasilkan keturunan mereka yaitu raksasa-raksasa. Dan itu bisa kita temui dalam kitab Henoh, saudara-saudara. Itu pada masa Nuh, saudara, sebelum air bah. Kemudian malaikat lain yang berdosa terhadap Elohim Yahweh adalah malaikat-malaikat yang disebutkan dalam Yesaya 14 ayat 12 itu, ataupun di dalam kitab yang namanya Yeskiel 28 ayat 11 sampai 19, kita melihat malaikat itu ada di Taman Eden yang namanya kerup-kerup yang menyala, sumber cahaya, pembawa cahaya. Karena ingin menyamai yang maha tinggi, yaitu Elohim yang menciptakannya, maka dianggap berdosa. Dan tadi di dalam kitab Yesaya kita melihat dilempar ke bumi. Tidak di atas bumi, saudara, tapi di bawah bumi yang terbawah, di dalam jurang maut tempat mereka dibelenggu. Nah, disinilah saudara-saudara,
semua malaikat yang memberontak akan dimasukkan di situ. Kemudian sampai akhir zaman pada masa penghakiman mereka dikeluarkan. Nah, itulah saudara-saudara. Nah, sekarang mari kita lihat saudara. Di dalam kitab Gilyahna atau Wahyu 9 ayat 1 sampai 12. Saudara kalau membaca di situ jelas sekali. Pada sangkakala kelima, yaitu pada saat meterai ketujuh dibukakan, ada 7 sangkakala yang ditiup. Pada sangkakala kelima ini Elohim membuka pintu Abisos atau Abaddon, tempat para malaikat tadi dibelenggu. Kemudian sebagian malaikat itu keluar dari jurang maut tadi, keluar kemudian mulai melawan ciptaan-ciptaan Elohim, membuat sakit-sakit, seperti orang-orang itu seperti disengat dengan namanya racun-racun ya, atau bisa-bisa kalajengking. Jadi di situ kita melihat bahwa ada saatnya, karena sangkakala kelima ini ditiup, itu sudah pada masa penghakiman saudara. Meskipun penghakiman belum dilakukan, tapi sudah masuk waktu penghakiman. Karena itu mereka dikeluarkan saudara, untuk mengganggu, mengacaukan manusia. Tapi di sini dikecualikan orang-orang kudus milik Elohim yang sudah ditebus atau dibeli dengan darah Yesua, yang di dalam dahinya ada tanda Elohim, itu tidak boleh disentuhnya. Jadi dalam perlindungan Elohim. Nah, ini saudara-saudara, berarti apa saudara? Berbeda dengan yang namanya setan saudara. Sangat jelas di sini. Kita melihat dengan jelas bahwa malaikat itu sampai sekarang ini masih dibelenggu. Nunggu sampai sangkakala kelima nanti dikeluarkan, kemudian sangkakala berikutnya nanti juga masih ada. Jadi di sini sangat jelas saudara, malaikat masih dibelenggu. Lucifer masih ada di dalam jurang maut, di dalam belenggu. Jadi tidak bisa keluar dari jurang maut itu. Itulah yang senyatanya sesuai dengan kitab suci saudara. Dengan demikian, siapakah yang sekarang ini mengganggu orang-orang, mengganggu alam ini untuk mendatangkan kerusakan-kerusakan atau merasuki orang-orang untuk berbuat jahat atau dosa? Kalau bukan Lucifer itu, yang bahkan teologi Illuminati, orang-orang yang terjebak di situ selalu mengandalkan, mengagung-agungkan namanya 666 atau si Dajjal. Saudara-saudara, itu bukan Lucifer. Karena Lucifer itu malaikat yang sudah dihukum. Lucifer tidak bergentayangan. Nah, yang bergentayangan siapa saudara? Kitab suci menunjukkan adalah roh-roh jahat atau roh-roh najis yang merasuki orang-orang atau binatang atau benda-benda tertentu. Bab ini akan saya jelaskan dalam video berikutnya saudara, karena pembahasannya cukup panjang. Kemudian berikutnya kita melihat, lah setan gimana? Setan itu berbeda dengan roh jahat, berbeda dengan malaikat-malaikat yang jatuh dan dihukum di jurang maut tadi saudara. Di dalam kitab suci kita melihat bahwa setan itu sekarang itu yang masih hidup di angkasa disebut penguasa kerajaan angkasa di langit, dan juga setan ini masih dibolehkan atau diberi hak oleh Elohim yang menciptakan untuk datang menghadap pada persidangan-persidangan yang ditetapkan oleh Elohim. Seperti ketika kita melihat di dalam kitab Ayub 1 ayat 6, Ayub 2 ayat 1. Di situ jelas sekali saudara, malaikat-malaikat menghadap Elohim, juga di dalamnya setan. Berarti apa saudara? Setan itu punya hak untuk menghadap Elohim. Bahwa di dalam kitab suci pun setan itu mempunyai malaikat-malaikat saudara.
Bahkan sepertiga jumlah malaikat itu mengikuti si setan ini. Nah, di situ tidak dijelaskan bahwa setan itu jahat atau setan itu kegelapan, tapi disebut penguasa kerajaan angkasa, penguasa dunia kegelapan. Tapi tindakannya kita melihat di situ, saudara, ketika diberi hak oleh Elohim untuk mencobai seseorang seperti orang benar Ayub, ini baru setan bergerak, mendatangkan sakit, mendatangkan angin badai, membuat atau menggerakkan para perampok untuk menjarah atau roh-roh pembunuhnya untuk menggocoh orang benar ini. Itulah pekerjaan setan, tapi setelah diberi hak oleh Elohim untuk menyerang. Ketika Elohim mengatakan kamu boleh mencobai Ayub tapi jangan nyawanya, ya setan mengikuti. Juga setan ini kita melihat di dalam kitab Matius pasal 4 ketika mencobai Sang Mesias sebelum memulai pelayanan. Dia berani menawarkan kepada Sang Mesias apa? Kerajaan dunia dan kemuliaan akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah kepadaku. Jadi di sini menunjukkan setan punya posisi tertentu di langit, di angkasa. Yang pada akhirnya memang setan diusir oleh Sang Mesias untuk pergi. Dan dikatakan yang benar yang hanya disembah satu Sang Pencipta, Elohim Yahweh. Kemudian kita melihat, saudara, di dalam kitab Efesus pasal 6, bagaimana Paulus menegaskan bahwa musuh kita adalah salah satunya setan-setan penguasa kerajaan angkasa. Dan kita dengan kuasa namanya Sang Mesias itu, dengan kuasa Roh Kudus untuk mengalahkan para musuh yaitu setan itu. Dan lagi-lagi di dalam kitab Giliahna Wahyu pasal 12 kita melihat setan itu ketika dilihat oleh Yohanan itu keberadaannya di langit bukan di bumi. Ya, di langit dia berperang dengan Mikael, akhirnya dilempar jatuh dan setan yang disebut si naga terbang, si naga merah ini dilempar ke bumi dengan membawa sepertiga jumlah malaikat. Nah, barulah saat itu setan berada di bumi, tapi itu terjadi pada akhir zaman, saudara-saudara, bukan sekarang. Jadi setan itu sekarang tidak di bumi, saudara, tidak tinggal di dalam orang-orang, tapi setan ada di angkasa, di langit. Dan sewaktu-waktu bersama malaikat lain juga menghadap Elohim. Nah, ini saudara-saudara kebenarannya tentang setan. Oleh sebab itu kita melihat dengan jelas kitab suci menunjukkannya. Jadi tidak sembarangan kita menafsirkan seperti yang sudah kita terima sekarang ini. Yang sesat diluruskan. Heliel adalah sebuah kata atau nama dalam bahasa Ibrani yang terdapat dalam kitab yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Yesaya 14 ayat 12. Kemudian kitab King James Version dan juga Vulgata Latin menyebut Heliel sebagai Lucifer, atau artinya pembawa terang atau cahaya. Saudara-saudara, sebenarnya Heliel mempunyai dua arti. Yang pertama, yang bercahaya atau yang membawa cahaya atau terang. Yang kedua, Heliel berarti bulan sabit, yang dalam bahasa lain Heliel itu disebut juga hilal. Seperti dari sumber yang kita bisa baca adalah di dalam Holiday Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament Index 2001, sumber Bibleworks 9. Hal ini menyiaratkan dua fase keberadaan Heliel. Yang pertama, sebelum pemberontakannya terhadap Elohim Sang Pencipta,
Yahweh namanya. Heliel adalah malaikat terang di surga atau di Samayim, di Taman Eden. Yang kedua, sesudah kejatuhannya, maka Heliel yang dalam bahasa Latin disebut Lucifer tadi tidak lagi mempunyai makna pembawa terang atau sumber cahaya atau pembawa cahaya, sehingga kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai figur bulan sabit atau hilal atau Heliel, yang dalam berbagai kepercayaan kuno terutama di Timur Tengah, simbol ini yaitu Heliel, hilal ini dikenal secara luas dan bahkan disembah oleh sebagian besar masyarakat. Saudara-saudara, sangat jelas di sini Lucifer itu bukan setan, tapi Lucifer itu menunjuk pada malaikat yang berdosa kemudian dibuang Elohim Yahweh dan dibelenggu dalam jurang maut yang akan dikeluarkan lagi nanti di dalam masa penghakiman. Sedangkan setan itu adalah pribadi lain yang sekarang masih ada di langit, di angkasa, yang nanti akhir zaman baru dilemparkan jatuh ke bumi dan diam di bumi. Nah, itulah saudara-saudara, jadi sangat jelas kitab suci menunjukkan pada kita kebenaran ini. Dan ada orang-orang yang memakai tafsiran Yesaya 14 ayat 12 tadi tentang Lucifer itu dengan mengatakan tuh seperti yang dikatakan Sang Mesias di dalam Lukas 10 ayat 18, aku melihat setan jatuh dari langit seperti kilat, ya, jatuh dari langit. Kita harus melihat konteksnya, saudara. Di dalam Lukas 10 ayat 18 itu Yesua menanggapi murid-muridnya yang habis pelayanan mengatakan atau membanggakan bahwa di dalam namamu ya guru, ya rabi, roh-roh jahat tunduk. Atau berarti orang-orang yang kerasukan setan, roh-roh jahatnya bisa diusir. Ini yang terjadi di dalam Lukas 10 ayat 18 tadi. Ya, karena kebanggaan murid-muridnya itu, Tuhan menanggapi seperti itu. Saya melihat setan jatuh seperti kilat jatuh dari langit. Ini berbeda dengan konteks di Yesaya 14 ayat 12. Jadi kalau dibuat sama tidak bisa. Ya, karena momennya ada berbeda. Nah, kita harus diterangi Roh Kudus dan berpikir logis, ya, dari sini. Jadi sangat jelas di sini tafsiran tidak boleh asal menghubung-hubungkan ayat, tapi tafsiran harus mengacu pada ayat-ayat pendukung di dalam kitab suci secara benar. Oleh sebab itu, saudara, berbagilah orang yang mempunyai pengetahuan, pengertian tentang kebenaran. Dan Elohim Yahweh satu-satunya sumber hikmat, sumber pengetahuan dan pengertian yang sempurna. Bersyukurlah karena diterangi, dicerahkan. Berbagilah setiap orang yang mendengar firman ini, saudara, dibuatnya semakin naik dan naik hingga seperti Yesua, penuh kemuliaan dan hikmat dan menyinari seluruh bumi. Haleluya. Saudara-saudara, turunlah dari surga, dari Samayim, tempat Bapa Yahweh bertakhta, mencurahkan rohnya, mencurahkan pengertian, pengetahuan, kebenaran yang hakiki. Bapa memberkati saudara semua, sehat, sukses senantiasa.